Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir adalah cara yang paling tepat untuk menenangkan hati. Dan ternyata silaturahim adalah salah satu cara bagian dari zikir kita kepada Allah. Karena dengan silaturahim, tali kasih sayang akan terhubung semakin erat. Dengan seperti itu, maka kedamaian, ketenangan hati akan semakin dekat dengan kita. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana di kota santri asik senangkan hati. Suasana di kota santri asik senangkan hati. Tiap pagi dan sore hari muda-mudi berbusana rapi menyandang kitab suci. Hilir mudik silih berganti pulang pergi mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sillu arhamakum bissalam. Subhanallah, Allah telah mengaruniakan kita dengan berbagai nikmat, dan dengan nikmatnya itulah kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang insya Allah redho dengan kehadiran kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu, yang paling mahal di dunia ini adalah keridhaan Allah, betul nggak? Ibu lebih milih punya uang 1 miliar apa lebih milih dapat ridhonya Allah? Dapat ridhonya Allah dengan dikasih uang 1 miliar mau? Jadi maruk amat semuanya mau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah memberikan kita bentuk yang sempurna. Kita tidak minta sama Allah bentuk yang sempurna, tapi Allah memberikan kita bentuk yang sempurna. Ibu, tidak banyak hal yang diminta oleh Allah, hanya satu yang diminta oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah hanya minta kita senantiasa bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Nah, dari sekian banyak cara kita bersyukur, satu di antaranya adalah dengan senantiasa kita menjaga tali silaturahim. Dengan silaturahim ini kita ingin meraih sebuah ketenangan. Yang mahal dalam hidup ini, Bu, adalah ketenangan hati kita. Betul nggak? Hati kalau tenang, hidup kalau damai, serasa di dunia ini begitu indah. Betul nggak? Nah, di acara silaturahim ini kita akan mengkaji apa sebenarnya yang tersembunyi di balik keajaiban silaturahim. Ibu-ibu sekalian, sama-sama mari kita saksikan terus acara silaturahim. Ibu-ibu sekalian, bagaimana kita menenangkan hati yang selama ini lebih sering lesah, lebih sering kita ini merasa gundah gulana, lebih sering kita merasa ini selalu kecewa, dendam kesumat yang tidak berkesudahan. Nah, untuk itu saya menghadirkan seorang ibu wanita karir yang cantik. Beliau aktif mengikuti berbagai macam keorganisasian. Dan mari Ibu sama-sama kita sambut Ibu Linda Darlina. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum. Apa kabar Ibu? Silahkan duduk Ibu. Ngejreng nggak kira-kira nih? Yang satu biru, satu merah. Ini kalau dimasukin kulkas kayak agar nih kayaknya. Apa kabar Bu Haji? Sehat? Alhamdulillah Ya, sehat walafiat. mudah-mudahan semua usahanya lancar. Ya. Subhanallah Ibu, di balik keibuan beliau ini, ternyata beliau menyimpan banyak prestasi. Beliau ini seorang pengusaha
yang sukses di dalam bidang traveling, haji dan umroh, dan beliau adalah salah seorang pimpinan DPD, Bu ya, DPD Partai Indonesia Sejahtera atau yang kita kenal dengan Partai PIS. Mudah-mudahan kiprah beliau ini tidak hanya bersifat duniawi, tapi yang jauh lebih mulia, beliau mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu, kita ingin mendengarkan kisah dari Ibu, bagaimana silaturahim itu bisa ada di dalam dunia usaha. Dalam pengalaman silaturahim dalam kehidupan saya selalu mendapatkan informasi dan mendapatkan beberapa pandangan pikiran dengan memberikan pekerjaan kepada saya sesuai dengan profesi saya sebagai pengusaha, dan semua ini saya lakukan dan saya bangun dengan proses silaturahim. Iya, artinya awalnya memang dengan silaturahim, Bu ya. Ya. Subhanallah ibu-ibu sekalian, kalau masih penasaran dengan kisah-kisah selanjutnya, dengan kisah-kisah berikutnya, para pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan menghadirkan satu narasumber lagi yang akan menyampaikan kisah-kisah beliau tentang silaturahim, dan banyak hikmah yang nantinya akan kita petik, banyak pelajaran ibrah yang nantinya akan kita ambil. Baik ibu-ibu sekalian, jangan kemana-mana, tetap di acara silaturahim. Suasana di kota santri asyik kesenangkan hati. Suasana di kota santri asyik kesenangkan hati. Tiap pagi dan sore hari muda-mudi berbusana rapi, menyandang kitab suci, mengiring-iring berganti, pulang pergi mengaji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada salah seorang sahabat beliau, "Wahai sahabatku, ketika aku meninggal nanti, ada satu hal yang ingin aku pesan kepadamu, wahai sahabatku." Sahabat bertanya, "Apa ya Rasulullah?" "Teruskanlah tali silaturahim yang selama ini aku rajut, selama ini aku bingkai dalam kehidupan sehari-hari." Ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa ketenangan hidup, al-itmi'nan fil qalbi, tidak hanya ingin dimiliki oleh mereka yang umurnya sudah uzur, oleh mereka yang umurnya sudah manula. Setiap insan di muka bumi ini mengharapkan ketenangan hidup. Baik dia tua, baik dia muda. Ketenangan hidup adalah hal yang termahal, harta yang paling berharga dalam dunia ini. Ibu-ibu sekalian, kita ingin menghadirkan salah seorang ABG yang ketika pertama kali datang tadi, saya sudah melihat kok udah penuh dengan kesedihan. Seakan-akan di pundaknya ada beban yang dia nggak tahu harus bagaimana. Baik, kita panggilkan adik kita, saudari Anissa. Silahkan. Assalamualaikum. Silahkan. Ibu, ini kalau disatuin jadi satu, ini persis kayak kue apa nih? Kue lapis. Yang satu hijau, yang satu merah, yang satu biru. Tapi mudah-mudahan inilah gambaran dari perbedaan yang ada di depan mata kita. Kita bisa hadir di sini, bisa kita bermuajahah di tempat ini, tidak lain karena adanya niat untuk bersilaturahim dengan sesama. Dan Nisa, gimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah. Kelas baik. berapa sekarang? 3 SMA. Nisa kayaknya sedang bermuram durja ya. Kayak ada masalah gitu, Bu. Boleh tahu nggak kira-kira apa nih masalah Nisa? Begini loh Pak Ustadz, saya sebenarnya punya masalah dengan kedua orang tua saya. Kedua orang tua saya itu sangat sibuk sekali, sampai-sampai tidak ada waktu untuk menemani saya. Saking sibuknya. Sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Saya merasa saya kurang perhatian, saya kurang kasih sayang. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, adakah cara untuk yang dapat saya lakukan agar komunikasi saya yang terjalin antara saya dan kedua orang tua saya itu kembali membaik dan saya mendapatkan kasih sayang yang utuh seperti sebuah keluarga yang bahagia. Iya. Nah, ini pas banget Ibu. Kita lihat
Anissa ini satu sosok anak yang sangat mendambakan kasih sayang orang tua. Secara orang tuanya sibuk, repot, meniti karir. Nah, pas Bu Haji maaf, Bu Haji sendiri bagaimana memberikan solusi yang terbaik untuk anak-anak? Secara kan Bu Haji repot sana sini, urus ini itu. Apa silaturahim yang terbaik untuk anak-anak di rumah? Cara saya membagi silaturahim dengan anak-anak, pertama, setiap minggu itu saya lakukan dengan makan bersama atau keluar bareng-bareng. Itu juga merupakan suatu silaturahim. Silaturahim. Jadi setiap minggu saya lakukan begitu. Dan itu rutin. Rutin, sehingga mereka tidak kehilangan rasa kasih sayang terhadap kedua orang tuanya. Kalau Nisa sendiri pernah nggak dalam satu minggu itu sekali ketemu di keluarga? Ketemu, cuman kalau di rumah ketemu sekedar ketemu, kadang kita juga nggak saling sapa sama orang tua, saking mereka tuh, aduh telat. Termasuk ibu juga ketika ketemu nggak ada nanya apa kabar Nisa, bagaimana sekolah, nggak? Itu bisa dihitung mungkin pakai jari. Bisa dihitung ya? Iya, cara dia bertanya untuk seorang anak itu kayaknya jarang banget. Artinya memang benar-benar dalam hal-hal yang sifatnya wajib baru tanya ya. Kalau dalam ketika minta uang baru nanya gitu kan ya. Nah ibu kira-kira dari masalah Nisa ini, apakah dari orang tua sendiri harus memperbaiki diri? Kalau menurut saya memang jelas ya harus memperbaiki diri ya. Mereka akan memberikan pendapat masing-masing terhadap ke kita. Iya. Contohnya misalnya dengan anak saya, seminggu sekali kita lakukan, pasti harus ketemu. Walaupun dengan kesibukan saya sehari-hari padat gitu. Saya usahakan. Iya. Nisa tetap berjuang ya untuk memberi pengertian kepada orang tua, dan mudah-mudahan ada satu pihak yang mampu memberikan nasihat kepada orang tua Nisa. Dan yang pasti Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah, yang pertama dengan sabar, lalu dengan salat. Ibu sekalian, silaturahim yang terpenting ternyata adalah silaturahim kepada keluarga kita, ya Bu Haji ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sejarahnya, setiap beliau ingin melakukan sholat berjamaah ke masjid, beliau senantiasa membawa cucu-cucu Rasulullah Hasan dan Hussein, menggendong yang satu di pundak sebelah kanan, satu di pundak sebelah kiri. Inilah bagian dari silaturahim Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada para keluarga. Nah, kisah-kisah ini mudah-mudahan bisa memberikan satu hikmah yang sangat berharga untuk kita semua. Dan ibu-ibu sekalian, saya yakin tidak hanya saya yang ingin bicara, tidak hanya Nisa, tidak hanya Bu Haja Linda yang ingin menyampaikan keluh kesah. Saya yakin ibu-ibu di sini juga udah gatel, udah nggak sabar lagi untuk bertanya tentang silaturahim dan segala macam keajaibannya. Jangan kemana-mana ibu-ibu dan pemirsa di rumah, kita akan kembali tetap bersama saya Abang Zaki dalam acara Silaturahim. Suasana di kota santri asik senangkan hati. Suasana di kota santri asik senangkan hati. Tiap pagi dan sore hari muda-mudi berbusana rapi, menyandang kitab suci. Hilir mudi silih berganti, pulang pergi mengaji. Allah Karim, Allahu Akbar, Allah yusahil umurana. Alhamdulillah, dua kisah yang menarik dari dua kasus yang berbeda, tapi satu solusi yang insya Allah kita akan menemukan ini menjadi salah satu jalan yang terbaik, jalan keluar dari dua permasalahan, dari dua sumber yang berbeda. Nah, ibu-ibu sekalian, saya yakin dari ibu-ibu banyak yang ingin bertanya. Tapi ini Bu Haji, Adik Anissa, nanti ini bukan kita yang menjawab, tapi nanti ada seorang ustadz yang akan kita hadirkan. Kita persilahkan dulu kepada para jamaah ibu-ibu untuk memberikan pertanyaan.
Baik, kepada Ibu penanya yang pertama kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Imas dari Majelis Taklim Al-Hikmah Padepokan Taman Mini Indonesia Indah. Saya mau bertanya kepada Bapak Ustadz, saya sebagai ibu rumah tangga, masalah materi saya alhamdulillah cukup. Namun hati saya senantiasa selalu gelisah, selalu resah. Namun saya juga sholat, tapi saya tidak pernah datang ke acara sosial atau ke kumpulan majelis taklim. Bagaimana Pak Ustadz untuk mengatasi hal ini? Demikian Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Satu pertanyaan yang cukup menarik dan sangat menantang. Kita kumpulkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan ini. Kita persilahkan dulu untuk Ibu penanya yang kedua. Silahkan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya punya masalah dengan kedua orang tua saya. Dan tua saya sekarang sudah meninggal. Bagaimana caranya saya bersilaturahmi dengan orang tua saya yang sudah meninggal. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih untuk Ibu penanya yang kedua. Mudah-mudahan pertanyaan tadi jadi satu pertanyaan untuk kita semua. Kita persilahkan kepada Ibu yang berikutnya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sekarang ini hati saya sedang sedih karena anak saya yang semata wayang mau sekolah ke luar negeri. Masalahnya saya selaku orang tuanya merasa keberatan. Bagaimana ya Pak Ustadz cara menyampaikannya supaya anak saya tidak merasa sedih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, beberapa pertanyaan tadi adalah pertanyaan yang tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan tentang silaturahim. Nah, kita sama-sama akan mendengar jawaban dari semua pertanyaan ini nanti yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Kemal Shah. Nanti beliau akan hadir di sini. Baik, para pemirsa, para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, please jangan kemana-mana, tetap stay tune di tempat Anda, karena saya Abang Zaki akan kembali setelah yang mau lewat ini, tetap dalam acara Silaturahim. Suasana di kota santri asik senangkan hati. Suasana di kota santri asik senangkan hati. Tiap pagi dan sore hari muda-mudi berbusana rapi menyandang kitab suci. Hilir murid silih berganti pulang pergi menyanyi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dari beberapa pertanyaan tadi, langsung saja kita beri kesempatan kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Kemal Shah. Subhanallah, pertanyaan yang luar biasa. Ya memang secara umum ya, mungkin kita juga termasuk ya melaksanakan sholat, tapi kadang-kala ketentraman, ketenangan hati kurang ya. Tapi ini yang jadi pertanyaan yang hebat itu, sholat dikerjakan, tapi silaturahim atau halal bihalal tuh satu tadi ditanyakan itu tidak dikerjakan. Apa gara-gara ini nih ketentraman, ketenangan ini berkurang dalam diri? Ibu, salah satu amal soleh itu kan bersilaturahim. Salah satu bentuk silaturahim itu adalah halal bihalal. Karena ada momen tertentu, event tertentu. Itu kan setahun sekali biasanya ya. Ada nggak halal bihalal setahun 10 kali? Kan nggak ya? Capek juga. Capek juga rasanya ya. Ya, prediksi Ibu bisa jadi benar ya. Oleh karena itu ini saran
ada kesempatan silaturahim, kesempatan halal bihalal, laksanakan dan kerjakan ya. Makna halal bihalal dan silaturahim itu harus dari hati yang terdalam, niat baik, pikir baik terhadap setiap orang, muncul kalimat-kalimat yang baik, tidak muncul fitnah dan ghibah. Itu silaturahim yang hebat itu ya. Ya. Kemudian yang kedua tadi, nah yang kedua ini cukup menggelitik ini ya. Seorang anak, maaf bukan anak durhaka, maksudnya kalau seorang anak membentak orang tua kan durhaka ya. Cuman kan ketika anak-anak mah nggak tahu kadang-kala ya. Ya, apalagi remaja masih labil emosinya, emosional kita ketika orang tua melarang sesuatu ya dalam perbuatan kita. Gimana sekarang ini? Orang tua sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Insya Allah tetap Allah Ghafurur Rahim. Ada cara-cara, ada kiat-kiat